Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, apa kabar? Assalamualaikum, 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 apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku? Semoga kalian selalu sehat ya. Untuk pertemuan kali ini kita akan belajar materi tentang bersih itu sehat. Untuk yang pertama, kita akan mengenal arti bersih dan sehat. Coba anak-anakku amati gambar yang ada di bawah ini. Oke, sudah diamati ya. Nah, dari gambar di atas dapat kita simpulkan bahwa yang pertama, bersih artinya bebas dari kotoran. Kemudian, suci artinya bebas dari najis. Nah, najis itu apa? Najis artinya sesuatu yang menjadikan terhalangnya seseorang untuk beribadah kepada Allah. Nah, sekarang kita akan belajar macam-macam najis. Najis dibagi menjadi 3 anak-anak. Yang pertama, najis mukhafafah atau najis ringan. Najis mukhafafah ini contohnya adalah air kencing anak laki-laki yang berusia kurang dari 2 tahun dan hanya minum ASI, tidak makan makanan lain kecuali ASI. Kemudian yang kedua, najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Najis ini contohnya darah, nanah, muntah, kotoran, wadi, bangkai, madi, cecair yang memabukkan, susu, dan mani. Binatang tidak halal dimakan. Nah, untuk najis yang ketiga adalah najis mughaladoh atau najis berat. Contoh dari najis mughaladoh ini adalah segala perkara yang ada hubungannya dengan babi dan anjing atau binatang hasil perkawinan silang antara babi atau anjing. Hal-hal yang perlu diingat ya anak-anak ya. Yang pertama, bahwa najis itu pasti kotor. Sesuatu yang najis itu pasti kotor. Tetapi kotor belum tentu najis. Misalnya, anak-anak tangannya terkena tanah atau terkena tinta, berarti itu hanya kotor, tidak najis. Kemudian, bersih atau suci dibagi menjadi 2, yaitu bersih dari hadas dan bersih dari najis. Hadas itu apa ya? Ada yang tahu? Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil contohnya air seni, tinja, atau kentut. Nah, hadas kecil merupakan sesuatu yang membatalkan wudhu. Cara menghilangkannya, dicuci dengan air bersih lalu melakukan wudhu. Yang kedua, hadas besar. Hadas besar ini contohnya adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara menghilangkan hadas besar dengan mandi besar atau tayamum jika tidak ditemukan air. Kita sudah belajar tentang najis, kita sudah belajar tentang hadas. Nah, perlu kita ingat, jika kita akan sholat, maka badan, pakaian, dan tempat harus bersih dari kotoran dan najis. Perhatikan gambar berikut. Di sini ada seorang anak yang sedang melakukan sholat. Kita lihat yang pertama, badan orang yang sholat. Badannya harus bersih dari kotoran dan najis. Kemudian pakaiannya. Pakaian yang dipakai ketika sholat juga harus bersih dari kotoran dan najis. Kemudian tempatnya, tempat yang diperlukan yaitu seluas sajadah, juga harus bersih dari kotoran dan najis. Sudah paham ya anak-anak ya?
Untuk selanjutnya, kita akan belajar cara membersihkan najis. Bagaimana pendapat kalian tentang gambar di bawah ini? Oh iya, pintar. Gambar di sini menerangkan tentang seorang anak yang sedang membersihkan najis pada pakaian atau barang yang dipakainya. Yang perlu kita ingat, cara membersihkan najis harus menggunakan air suci dan mensucikan, atau bisa disebut juga dengan air mutlak. Air mutlak itu contohnya air sumur, air hujan, air sungai, air laut. Itu adalah contoh air mutlak atau air yang suci dan mensucikan. Nah, ini ada gambar apa ya anak-anak ya? Ada gambar minuman teh, kemudian air kelapa, kemudian air kopi. Coba, macam gambar yang ada di dalam video ini termasuk air suci tidak? Betul sekali. Ketiga contoh ini termasuk air suci. Sekarang Bu Guru mau tanya, air suci yang ada di gambar ini atau air yang biasa kita minum boleh tidak dipakai untuk mensucikan najis? Iya, air yang ada di contoh ini adalah air yang suci, tetapi air yang tidak mensucikan. Artinya, air ini, ketiga contoh air ini boleh kita minum, tetapi tidak boleh kita gunakan untuk mensucikan najis. Paham ya anak-anak ya? Untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut yang berisi tentang cara mensucikan macam-macam najis. Cara mensucikan najis mukhaffafah. Najis ini termasuk najis yang paling ringan. Hal ini dikarenakan cara mensucikannya paling mudah. Yang pertama, air kencingnya dihilangkan terlebih dahulu. Ingat, najis mukhaffafah adalah najis kencing bayi laki-laki yang belum genap 2 tahun dan hanya minum ASI. Dan kita harus pastikan bahwasanya sifat-sifat najis, baik bau, rasa, warna, itu semuanya hilang. Perhatikan caranya. Bu Alia hati-hati agar tidak terkena najis tangannya ya. Kemudian kita percikkan air sampai rata. Kemudian kita bersihkan airnya, dan sekarang sudah suci. Cara mensucikan najis mutawasitoh. Kita lihat itu ada kotoran hewan. Caranya, kita hilangkan bentuk najisnya terlebih dahulu dengan tisu. Kita harus berhati-hati, jangan sampai tangan kita terkena najis. Setelah kita pastikan sifat-sifat najis, baik bau, warna, rasa, tadi sudah hilang semua. Kemudian kita siram pada bagian yang terkena najis dengan air secara merata. Kemudian kita bersihkan air tersebut, dan sekarang sudah suci. Cara mensucikan najis mughaladoh. Najis mughaladoh adalah najis yang berat, karena cara mensucikan najis ini dibilang rumit jika dibandingkan dengan najis mukhaffafah dan najis mutawasitoh, yaitu dengan cara membasuh dengan 7 kali basuhan dan salah satu buahannya dicampur dengan debu yang suci. Anggap saja tangan Bu Alia ini terkena air liur atau kotoran dari hewan babi, anjing, atau keturunan dari perkawinan silang dari hewan tersebut. Kita mulai mensucikannya dengan basuhan yang pertama, kedua,
ketiga, keempat. Nah, untuk basuhan yang kelima, Bu Alia baru memberikan debu yang suci dengan cara yang pertama, dengan cara ditaburkan debunya pada bagian yang terkena najis. Setelah itu, kita basuh lagi dengan basuhan, dan ini adalah basuhan yang kelima. Untuk cara yang kedua, air langsung dicampurkan dengan debu. Setelah itu, kita basuh lagi, yaitu basuhan yang keenam dan ketujuh. Ini sudah suci ya anak-anak, semoga kalian paham ya. Oke, setelah anak-anak belajar tentang najis, hadas, dan cara mensucikan najis, sekarang mari kita lakukan kegiatan insya Allah kamu bisa. Coba peragakan cara membersihkan najis sesuai dengan yang Bu Guru contohkan tadi. Terima kasih. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.